menyentil sedikit tentang riba. Pembahasan riba ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau waktu kita yang segini mungkin tidak selesai. Jadi mungkin hanya sedikit kami paparkan, nanti selanjutnya kita hanya jawab seperti itu aja mungkin. Jadi riba ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu yang pertama kami bahas dulu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli al-bai' wa harrama riba, dan Allah juga mengharamkan riba. Tapi harus kita bedakan, jual beli dan riba itu sangat beda. Itu yang pertama. Karena yang kami pahami, sering kami mengisi kajian juga ibu-ibu di seberang sana, baik ibu-ibu kecamatan, desa juga. Mereka menganggap kalau jual beli, misalnya kita membeli barang harga 50.000, kemudian kita jual 110.000, untungnya lebih besar, itu dikatakan riba. Tidak, ya. Itu bukanlah riba. Itu jual beli dan itu boleh, halal. Dalilnya salah satunya Urwah al-Bariki diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW pada waktu itu untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan hewan kurban. Diberikan sama Rasulullah SAW 1 dinar uang. Kemudian ketika sesampainya di pasar, uang 1 dinar beliau dapat membeli 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Jadi ketika pulang di tengah perjalanan ada orang lain yang membeli kambingnya dengan harga 1 dinar. Jadi pas ia sampai di dekat Rasulullah SAW, lalu kemudian ia berikan kepada Rasulullah 1 ekor kambing dan kemudian 1 dinar uang emas. Padahal Rasul hanya memberikan kepadanya 1 dinar. Lalu kemudian Rasul tidak mengomentari dan tidak mengatakan itu riba. Itu yang pertama. Adapun definisi dari riba adalah yaitu kalau dalam bahasa Arab artinya bertambah, ziyadah. Nah, jadi riba itu maknanya adalah bertambah. Sedangkan menurut istilah, riba itu menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Dan ini yang disebut dengan atau yang dikenal dengan riba dain. Nah, sebetulnya pembahasan tentang riba ini udah terlalu mendalam. Seharusnya awal-awal ini motivasi dulu mungkin, atau tapi mungkin sudah ada ustaz-ustaz sebelumnya yang membahas tentang ini, tapi tidak apa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan riba itu adalah kita meminjam kepada seseorang, kemudian misalnya kita meminjam 100 juta, ketika kita mengembalikan biasanya berapa? 90 juta atau 110 juta. Biasanya seperti itu. Inilah dia yang disebut dengan riba. Lebihnya itu. Dan riba ini ada 2 bentuk yang tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi. Yang pertama adalah riba dain, yaitu riba utang piutang atau riba qard. Yang kemudian yang kedua adalah riba al-bai'. Kalau nanti sempat kita sentil, insya Allah kita sentil masalah tentang riba al-bai'. Jadi riba dain atau riba qard, utang piutang ini sudah ada sejak zaman jahiliyah lagi. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, atau sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan riba al-bai'
itu sesudah adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seluruh kitab Samawiyah, baik kitab Injil, Zabur, Taurat, itu mengharamkan tentang riba. Itu mengharamkan tentang riba. Jadi orang-orang Yahudi juga mengharamkan tentang riba. Apa dalilnya? Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 160 sampai 161, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan orang-orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qadruhum anhu. Orang-orang Yahudi itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk melakukan riba, namun mereka tetap melakukannya. Pada abad 17 itu para pendeta mulai mencari cara agar riba itu bisa dihalalkan. Mereka ganti katanya. Riba dalam bahasa Inggris itu kalau tidak salah usury. Usury. Lalu kemudian mereka ganti kata usury dengan kata interest, artinya imbalan atas jasa yang kita berikan. Nah, karena dia meminjam tadi, jadi nanti harus ada imbalannya. Nah, itu disebut dengan, kalau bahasa Indonesianya, bunga. Sejarahnya kalau di kalangan Nasrani atau Yahudi pada abad 17 mereka mencari cara agar bisa dihalalkan dengan kata interest. Tapi yang perlu kita pahami, para ulama kita itu pintar. Apapun namanya, baik itu bunga, baik itu kebahagiaan, kita kasih namanya. Akan tetapi kalau hakikatnya meminjam kemudian ketika mengembalikan berlebih, itu yang disebut dengan tetap riba. Apapun namanya tetap haram untuk kita lakukan. Nah, jadi seperti yang kami katakan, misalnya kalau kita meminjam uang 100 juta, maka pasti pengembaliannya itu 110 juta. Atau misalnya dia ridho nih. Contoh lainnya supaya kita lebih mengerti. Contohnya misalnya seseorang menggadaikan motor. Kita katakan dia menggadaikan motor. Kemudian dia gadaikan motor, lalu kemudian ia pinjam uang 10 juta. Ini motor saya gadaikan, lalu saya pinjam uangmu 10 juta. Gadainya ini menjadi apa? Menjadi jaminan. Menjadi jaminan. Kemudian ia katakan, silahkan engkau pakai motor ini selama aku meminjam uangmu. Kemudian bulan yang akan datang ia bayar 10 juta, dan karena tadi dipersyaratkan, diperintahkan dia memakai motor, lalu dia pakai. Kira-kira ada nggak ribanya? Ada nggak ribanya? Dia pinjam 10 juta, kemudian ketika mengembalikan ia bayar 10 juta lagi. Apakah ada ribanya itu? Nggak ada. Ada. Gimana ribanya? Ribanya ketika dia memakai motor tersebut. Kalau disewakan, harga motor berapa misalnya 1 bulan? 300.000, maka yang dia bayar seharusnya adalah 9.700.000. Nah, jadi gadai ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fariham maqbudo. Jadi jika kalian berada dalam perjalanan
dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak menemui seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, jadi motor tersebut hanya sebagai barang jaminan. Jadi itu tidak boleh dia pakai. Atau misalnya contoh yang lain, dia gadaikan sawah tersebut tetap punya orang yang punya sawah, bukan orang yang meminjamkan uang kepada kita. Nah, kalau dia olah sawah tersebut, maka hasilnya itu adalah riba. Karena apa? Sebagaimana juga qaid fikihnya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Segala sesuatu utang piutang mengambil keuntungan, mengambil manfaat, maka itu yang disebut dengan riba. Banyak sebetulnya ibu-ibu contoh-contohnya. Kalau PNPM udah jelas itu kan? Iya. Udah jelas. Kita ambil contoh yang jarang mungkin kita temukan. Contohnya, kalau ada di sini mungkin SDIT atau SMPIT, kan itu ada uang SPP-nya. Ketika telat membayar, kalau mereka misalnya 3 juta, misalnya satu semester 3 juta, kemudian pas telat bayar menjadi 3.200.000 atau 3,5 juta, itu bukan sekolah SDIT, tapi sekolah riba. Sekolah riba. Itu contoh-contohnya yang lain. Lalu kemudian amper pasca bayar dan prabayar, atau amper pulsa dan amper yang tidak pakai pulsa. Kira-kira ibu-ibu, kalau yang tidak pakai pulsa, kita lihat setiap tanggal 20 kalau kita telat ada denda nggak? Iya, ada. Dendanya itu riba. Dendanya itu riba. Dan kita dizolimi sama mereka. Sebetulnya riba ini kenapa diharamkan? Kita yang korban. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali contoh-contoh dari uang PDAF juga. Tapi yang penting kita ngerti itu kira-kira pengertian dari atau bisa kita jelaskan dengan contoh-contohnya. Kemudian timbul di pertanyaan, saya buka dulu supaya kita mau bertanya. Kira-kira kredit itu boleh atau enggak? Itu dia kan? Ini yang mau ditanya. Iya. Supaya kita terbuka. Kredit itu jawabannya adalah boleh. Oh? Boleh. Enggak ada salahnya kredit. Alhamdulillah. Orang yang salah. Kreditnya tidak boleh uang. Jadi ini saya singkat aja ya supaya lebih banyak bertanya. Saya singkat, langsung kita ke riba al-bai'. Jadi yang disebut dengan riba al-bai' ini adalah ada komoditi kata Rasulullah. Az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, asyairu bisyairi, gandum dengan gandum, gandum bulat dengan gandum bulat, kemudian gandum panjang dengan gandum panjang, kemudian garam dengan garam, milhu bimilhin, at-tamru bit-tamrin, kemudian kurma dengan kurma. Ini kata Rasulullah SAW, kalau kita menukarnya, yang pertama syaratnya adalah apa yang pertama? Syaratnya yang pertama adalah harus tunai langsung. Kemudian yang kedua syaratnya adalah beratnya sama. Beratnya sama. Jadi nanti di sini dia terdapat contoh dari apa kredit tadi. Nah, jadi dua komoditi perak dan emas itu zaman Rasulullah alat tukar atau yang disebut dengan uang. Sedangkan 4 komoditi lagi, garam, kurma, gandum bulat, gandum panjang, itu adalah
makanan pokok. Makanan pokok. Jadi syaratnya tadi apa? Yang pertama, ketika kita tukar, beratnya harus sama dan tunai, langsung, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Contohnya, kita misalnya punya emas 5 gram. Emas lama yang kita beli tahun 2010. Kemudian kita tukar ke toko emas. Kita minta juga 5 gram. Kira-kira dikasih enggak? Enggak dikasih. Enggak dikasih. Pasti kita disuruh nambah. Disuruh nambah. Kalau kita disuruh nambah, terjadilah yang disebut dengan riba. Karena syaratnya yang pertama tadi harus sama beratnya, dan kemudian harus tunai. Lantas gimana caranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini nggak boleh kalau kamu minta tambah. Kenapa? Kalau kamu minta tambah berarti riba. Akan tetapi dia bilang, itu kan emas lama, nggak mungkin saya kasih dengan emas baru 5 gram emas lama dan 5 gram emas baru. Terjadi enggak pertukaran emas tersebut? Tidak akan terjadi. Lalu kemudian caranya adalah sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang sahabat menjumpai Rasul dari kota Khaybar, lalu kemudian membawa kurma yang bagus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akullu tamrin Khaybar hakaza?" katanya. Apakah seluruh kurma dari Khaybar bagus seperti ini? Oh tidak, wahai Rasulullah. Lantas dari mana kamu mendapatkan kurma yang bagus ini? Katanya, saya ambil kurma jelek saya 2 sok, lalu kemudian saya tukar dengan kurma yang bagus 1 sok. Apa kata Rasulullah? Huwa ainun riba. Inilah yang dia disebut dengan riba. Lantas gimana caranya wahai Rasulullah? Bai'u bid-darahim katanya. Jual kurma kamu yang 2 sok tadi yang jelek, meskipun ke tempat kurma yang akan kamu beli. Jual dulu, setelah dapat harganya, kalau 2 sok mungkin 10.000, 1 soknya 5.000, sedangkan kurma dia yang bagus 1 soknya 10.000, jual kepada dia, lalu kemudian beli kurma tersebut. Adapun emas seperti tadi, maka kita jual dulu emas tersebut. 5 gram misalnya berapa? Misalnya tinggal 2 juta kan? Atau berapa? Lalu kemudian sedangkan harga 5 gram emas yang baru 2,5 juta. Ya kita tambah dengan uang. Itu boleh. Tapi kalau kita tukar yang seperti tadi, lalu kemudian kita tambah, itu tidak boleh. Karena Allahu a'lam, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Salah satu mungkin faedahnya adalah, atau manfaatnya, supaya orang tidak memonopoli barang-barang penting tersebut. Beras misalnya, beras raskin, karena murah kan? Pas ketika ditukar dengan bintang 5, harus 2 kilo lah beras raskinnya. Sedangkan beras bintang 5-nya 1 kilo. Itu nggak boleh, tetap riba. Dan kemudian ingat ibu-ibu, tidak boleh ditunda. Yang ditunda ini gimana contohnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya kita ada uang 100.000. Kita ada uang 100.000, lalu kita tukar ke kios. Kita tukar agar kita mendapatkan uang kecil. Lalu diberikan dari sana 1 lembar 50.000, dan kemudian 2 lembar 20.000, dan kemudian 2 lembar 10.000, dan kemudian 1 lembar 20.000, 90.000. Yang 10.000-nya nanti sore saya kasih. Ini juga tidak boleh. Ini
riba. Inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Nah, jadi sebetulnya ini Bu panjang sebetulnya penjelasannya supaya kita lebih bisa mengerti, lebih bisa menerima. Nah, jadi itu juga tidak boleh. Nah, baik, kita jawab pertanyaannya masalah kredit tadi. Nah, jadi kenapa tidak boleh kita kredit uang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia dikiaskan ke emas tadi. Karena emas itu alat jual beli dan uang juga ini maksudnya alat tukar. Uang dengan uang berlebih maka disebut dengan tetap riba. Kalau kita minjam uang di bank, kira-kira gimana itu? Kita kasih SKPNS kita ke sana kan? Semua ya, rata-rata. Mungkin gini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Bapak Ustaz yang saya hormati, Ibu-ibu, Irit, Yasin, mungkin kita ini masanya ya hidup bergelimang di riba. Iya. Nah, bukan hanya mungkin PNS yang kredit di bank, tetapi di dalam kehidupan kita pun sehari-hari itu memang sudah dililit riba tuh kayaknya. Karena kalau kami ibu-ibu ini sukanya dengan kredit. Kredit semua, temperan kredit, jilbab kredit, semua kredit. Oke, mungkin pribadi saya, terus terang saya jadi PNS itu sudah memang mengambil kredit. Pada waktu itu saya di Bank BRI, tapi karena waktu itu tidak ada syariahnya, makanya pindah ke Bank BSN. Padahal pada hakikatnya mungkin sama saja, bedanya bunga dan bagi jasa, ya kan? Tapi kalau saya lihat perbedaannya mungkin di situ di Bank BSN itu ada angka. Apakah itu memang sudah bisa menurut Islam melalui Bank BSN itu syariat berdasarkan syariat Islam, atau memang sama juga dengan bank konvensional juga dia? Mungkin tadi jenisnya yang berbeda. Ini yang kami hadapi, memang kami sendiri yang mengalami, mungkin ibu-ibu yang PNS pun begitu juga. Terus itu yang satu. Yang kedua, itu kami sampaikan tadi memang sudah tradisi zamannya sekarang ya kredit Bapak. Gimana ya menyelesaikan kehidupan dengan kredit sehari-hari, terutama itulah seperti misalnya bawa barang ya kan, terus belum dibayar ya kan, itu kan namanya sudah melanggar aturan. Seyogianya tadi tunai, bawa barang bayar kan, seperti itu. Seperti juga mungkin di sawah, seperti Bapak sampaikan tadi, Ustaz sampaikan, ini pribadi kami juga, sawah kami ada, dipakai sama orang, kemudian perjanjian akarnya itu dia pakai, namun dari hasilnya itu diberikannya untuk kami. Apakah itu juga riba? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya sangat bagus Ibu. Jadi ini memang yang paling yang menjadi pertanyaan orang banyak. Saya jelaskan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jakarta sana itu ada yang namanya KPR, kredit perumahan kan, atau kredit yang seperti itu. Jadi bedanya syariah sama enggak gini dia. Kalau yang bank syariah yang di Arab Saudi, Bank Roji, dan di Indonesia sudah ada, tapi mungkin di luar Aceh. Allahu alam kalau di Banda Aceh saya kurang tahu. Tapi kalau di Jakarta sebagian saya tahu. Sebagian tahu karena kebetulan di sana ada ustaz-ustaznya atau dokter-dokternya yang sudah mengerti tentang ini dan memperbaiki bank syariah tersebut. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada dua sistem dia. Dua sistem, yang pertama adalah investasi dan kemudian yang ke satu itu adalah tabung. Kalau kita nabung uang 100 juta, maka itu uang kita akan kurang. Misalnya sebulan 50.000 dipotong. Karena apa? Jasa kita naruh uang di situ, mereka jaga uang kita. Kemudian yang kedua adalah kalau mereka sistem investasi. Sistem investasi ini tidak boleh kita langsung ukur setiap bulan kamu nerima segini, enggak. Investasi tersebut misalnya kita nabung di sana 1 miliar, maka nanti dilihat
hasilnya per bulan itu berapa. Jadi untungnya itu nanti yang akan untuk kita. Nah, misalnya berapa untungnya untuk kita? Misalnya untungnya waktu dalam 1 tahun, dalam 1 miliar itu 100 juta. Kesepakatannya gimana? Kita yang nabung ke sana, yang investasi misalnya 70%, mereka 30%. Nah, dan itu boleh. Bunga, meskipun itu bunga, tapi bukan bunga. Itu bukan bunga. Kenapa? Karena itu sistem investasi. Ah, kenapa dia sistem investasi? Saya katakan ibu-ibu. Jadi pertanyaan ibu tadi kan, kalau syariah kita pinjam ke sana sama yang di BPD ada akad. Kalau di bank syariah kan tidak hanya akad, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang tahu kalau bank yang syariah, ketika kita mau minjam ke bank, itu yang dikasih adalah bukan uang tapi barang. Dan yang saya tahu kalau kita meminjam di bank syariah, itu yang bisa PNS, ya Allah alam. Dia tulis dulu tuh biasanya. Yang saya pernah tanyakan, oh saya mau buka usaha misalnya grosiran, dia catat semua 10 kotak Indomie, ini sampai 100 juta kita katakan seperti itu. Tapi masalahnya bank syariah di sini adalah hanya mereka tanya saja apa yang akan menjadi usahamu, yang dikasih tetap uang. Kalau bank yang syariah, mereka menyediakan barang, barang. Gitu dia. Kalau barang kita ambil untung lebih, itu boleh. Yang namanya jual beli. Jadi kalau KPR, kredit perumahan di sana, kalau kita ngambil langsung uang, kemudian membeli lagi rumahnya, itu riba. Kenapa? Uang dengan uang. Kita pinjam uang dari dia, kemudian kita kembalikan dia uang berlebih. Kalau ini enggak, kita ambil dari dia adalah barang. Kredit barang boleh. Yang penting ada syaratnya. Kredit jilbab boleh. Hanya uang yang tidak boleh, Ibu. Hanya uang. Kalau barang Kredit jilbab boleh. Jadi kalau barang itu Kredit Tupperware boleh. karena kalau barang adalah jual beli. Jadi kalau bank syariah yang sesungguhnya adalah mereka itu memberikan kepada kita adalah barang, bukan uang. Itu dia. Tapi kayak mana tuh yang dihadapi sekarang ini kan? Kredit barang boleh. Dia memang menanyakan nanti keperluan kreditnya apa. Iya kan? Ditanya. Apa katanya? Kredit rumah tuh boleh. Atau misalnya Kredit rumah motor boleh. atau mobil. Kan barang. Ya seharga dengan motor. KPR yang dibilang bapak tuh boleh. Biaya rumah. Tapi yang dikasih tetap uang. Langsung ke Itu mobil, salah jangan dia. ambil uang di bank. Seharusnya bank itu tetap memberikan barang, dan itu kalau dia berikan uang Kita sama akan dia apa dua-dua namanya dosa. pembiayaan itu. Pembiayaan inilah kan seperti itu disebutkan kan, nggak ada, tetap riba dan haram. Dan yang bekerja di situ adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, dan kemudian orang penulis transaksi di situ, dan kemudian yang melihat transaksi pun akan mendapatkan dosa yang sama. Nah, jadi itulah diharamkan kerja di bank. Dan sekecil-kecil dosa riba, ar-riba isnani wa sab'una baban. Adanaha mislu idyani rajulun ummah. Nah, jadi dosa riba itu terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sekecil-kecil dosa riba sama seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Banyak sekali ini dalil-dalil tentang dosa besar perbuatan riba. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kredit barang itu boleh, yang penting misalnya kita kredit kulkas kan.
Kita kredit kulkas kalau cash itu 1.500.000. Ya. Kemudian karena kalau kredit jadinya 2 juta. Nggak apa-apa. Boleh tuh. Boleh. Yang penting ketika terlambat tidak ada denda. Denda. Kita kan terlambat bayar biasa itu manusia. Dikasih denda. Tapi biasanya kalau di leasing kredit motor kalau kita telat bayar itu pasti ada denda. Itu yang membuat Keribaan. kredit itu salah. Membuat terjadinya riba. Kenapa salah? Karena dia merugikan kita sebetulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan tersebut. Itu dia kira-kira. Boleh jangan telat ada dendanya. Kemudian kita lihat lagi kredit kita motor. Kredit motor. Itu kalau kita mau kredit sama yang punya motor langsung. Jangan leasing. Leasing itu bukan motor dia itu. Bukan motor dia. Dia hanya menawarkan kepada orang dan kemudian nanti untuk nyuntuk dia. Makanya kalau kita beli motor itu lebih mereka sukai yang kredit daripada cash. Kenapa? Karena bukan motor dia. Itu bukan motor dia, tapi kalau kredit dia dapat. Kalau kredit dia dapat hasil. Nah, tapi kalau cash dia nggak dapat hasil. Gitu. Mantap, Bos. Ini ada lagi pertanyaannya. Ini yang mobil depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembahasan riba ini. Jadi kan ada saudara kita misalkan dia butuh pinjaman uang nih kan. Jadi di awal ini kita sudah memberikan akad. Saya pinjamkan uang, tapi saya tidak minta uang dia imbalan ataupun bunga ya itulah bahasa pasarannya. Jadi ketika saudara kita ini mengembalikan uang, dikasihnya lebih. Memang si saudara kita ini bilang, saya bukan ini bukan bunga namanya, tapi ini ucapan terima kasih saya. Kira-kira kalau seperti itu, apakah kita berdosa menerimanya atau gimana hukumnya? Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nggak terjadi di zaman kita aja. Zaman Rasulullah lagi sudah ada. Jadi dia pinjam, lalu kemudian belum lunas hutangnya udah ngasih hadiah. Itu nggak boleh. Hadiah pun tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan naik untanya saja tidak boleh itu. Dikhawatirkan apa? Mengambil manfaat dari utang tersebut. Iya. Jadi lantas bagaimana caranya? Gimana caranya? Caranya adalah lunasin dulu hutang. Setelah dilunasin hutang, baru kasih hadiah. Nggak apa-apa. Tanda terima kasih. Di situ sudah tidak ada ribanya. Kalau tadi dikhawatirkan apa? Kita mengakal-akali riba. Nah, kita dikhawatirkan Berarti lunasi hari ini Tapi besok kalau kita kasih bayar hadiah. utang dulu, ini utang saya 1 juta dan saya terima kasih karena sudah Pokoknya membantu selesai. ini uang 100 ribu. Itu halal karena dia udah nggak ada utang. Nah, Hadiah. itu boleh. Ya, itu tidak boleh kalau memang itu khilaf. Tapi yang jelas hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwasannya itu boleh, tapi ketika sudah dilunasi utangnya. Pendapat yang mengatakan boleh kita berikan hadiah, Rasulullah itu menerima hadiah katanya. Itu kan ada memang. Rasul itu tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah, itu mereka buat dalilnya. Tapi Rasul di situ menerima hadiah adalah dari orang yang tidak punya utang. Mereka salah memahami dalil Allah alam di sawab. Tapi ada juga dapat tahu. Nah, jadi boleh tapi dibayar dulu. Besoknya Bu Leli. Besoknya nanti bayar lagi. Hadiah. Ini singkat pertanyaan simpelnya. Ada lagi ibu-ibu mungkin Biasa mengenai sawah ya. Mengenai Kak Lel, sawah. Kak Win.
Turun ada lemak biar langsing. Biar langsing. Aja doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran bergilir. Saya mau bertanya tentang tadi sempat Bapak singgung tentang investasi. Jadi mungkin di antara kami ibu-ibu ini masih banyak belum paham tentang investasi itu apa. Jadi kan Pak, dalam tahun ini lagi marak-maraknya salah satu investasi yang namanya Kripto 88. Mungkin Bapak ada dengar. Jadi Kripto 88 ini ia mengatakan Bitcoin kayak itu. Bitcoin yang diartikan seperti emas. Tapi kita tidak memegang Bitcoin itu. Jadi kita menginvestasikan uang. Contoh misalnya 1 juta. Dalam 5 bulan atau dalam 1 bulan itu kita mendapat keuntungan misalnya 100.000. Dan bisa jadi di dalam setahun modal kita akan kembali. Dan di Simelung kayaknya udah banyak Pak yang mulai tertarik. Jadi itu hukumnya bagaimana Pak? Jangan sampai nanti di masyarakat kita banyak yang terjerumus, siapa tahu itu riba kan? Saya belum tahu Bitcoin ini. Jadi sebetulnya mungkin bisa kita jelaskan, tapi kita harus ngerti akadnya dulu. Akadnya gimana? Apakah seperti pembelian emas di Pegadaian? Iya itu seperti saya bilang tadi, kita seperti membeli tetapi barangnya tidak ada. Ah ini dia ya. Sampai sekarang ini memang udah, ini di Pegadaian pun seperti itu. Di Pegadaian seperti itu. Kita membeli 5 gram emas, tapi bayarnya bisa 100.000 per bulan. Dan itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti hadis yang tadi az-zahabu biz-zahabi. Ketika kita menukar atau membeli emas, itu harus langsung. Boleh kita beli 5 gram emas, misalnya 5 juta, tapi langsung kita bayar 5 jutanya. Langsung kita bayar 5 juta. Ini kita bayar ke sana 100.000 cicil caranya kan? Dicicil, tapi emasnya pun tadi mana? Itu tidak boleh karena dia harus tunai yang pertama dan kemudian harus beratnya sama. Jadi kalau 100.000 uang kita yang kita dapatkan langsung emas dari sana ya sebesar, tapi ya kecil sekali itu 0,0 dia. Nggak mungkin dipegang aja susah. Harga 100.000 dan itu tidak boleh. Dan ini coba mungkin ibu cari-cari referensinya yang lain. Allah alam. Jadi kalau menurut hadis dan sebagian ulama yang kami tahu dan juga ketika belajar dulu tidak boleh. Pembelian emas harus langsung jelas. Tidak boleh ada penundaan. Tidak boleh ada penundaan. Ya soalnya Pak Ustadz kan di Simelung ini aja itu sampai pejabat-pejabat udah banyak yang masuk. Ya Allah alamnya karena mereka mungkin tidak mengerti karena jarang sekali yang mengerti tentang riba. Pak Ustadz. Makanya inilah kita perlu hadir di pengajian, hadir di pengajian seperti ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala menuntut ilmu ini. Subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita harus ikhlaskan niat. Jadi bukan hanya Al-Quran yang kita pelajari. Jangan dicucuk, nanti kamu orang tuh minum. Oh, karena wajib menuntut ilmu. Bahkan kita yang ada di majelis ini, makhluk yang ada di lautan seluruhnya berzikir kepada kita. Mereka seluruhnya berzikir kepada kita. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, yang pertama kali adalah ikhlaskan niat. pipetnya. Dan yang kami tahu, memang ustaz-ustaz kita di sini masih sangat jarang Kuahnya lagi. membahas tentang hijrah. Karena itu memang udah langsung berat. Kenapa berat? Karena kita jarang hadir di majelis ilmu. Nah, tapi kalau kita di luar sana ya banyak sekali majelis ilmu. Nah, baik, mungkin pertanyaan dari Bu Mas.
Pikir kepungan. Tadi ada pertanyaannya. Misalnya Wah, ada kan salah ada seorang kan. membuat akad. Iya, Misalnya seperti kami berdua nih, akad buat janjian 7 bulan. Terus perjanjiannya mungkin 1 bulan. Nah, tepat pada waktu 1 bulan itu uang tersebut belum bisa terbayar. Nah, ini maksud dari akad tadi kan sudah berubah, lalu dibayar setengah atau dicicil. Bagaimana itu? Dia cicil, dibayar setengah atau dicicil, dan itu menerima. Dicicil dan tidak ada bunganya. Tidak diterima. Tidak ada bunga. Tetap halal, tetap boleh. Kalau tidak ada, tidak ada bunganya. Bahkan bagus. Bahkan jadi pahala. Ibu ketika meminjamkan Menolong kepadanya orang pahala. 2 kali ini pinjamkan kepadanya, misalnya 2 juta. Iya. Nanti bulan depan dia minjam lagi sama kita 2 juta. Itu sama seperti kita bersedekah 1 kali. Sedekah kita 2 juta. Tanpa diizinkan. Apa diizinkan? Berat nggak mengizinkannya. Yang tidak boleh tadi kita mengambil keuntungan. Atas singa sasa. Kebiasaan. Jadi lupa tadi pertanyaan ibu masalah tentang sawah. Oh iya. Kemudian dia memberikan hasilnya kepada kita. Iya, kepada kami itu maksudnya tapi kita tidak mempatok. Tapi dikasihnya. Itu alhamdulillah memang tidak mengapa. Karena punya kita, bahkan kita membantu dia. Dan dia berterima kasih karena sudah dibantu. Karena bukan uang ini kan? Iya, karena bukan uang. Dia di sini harus uang. Berarti kerja di bank tadi diharamkan ya orang kerja di bank ya? Berarti orang yang kerja di bank Kalau uang yang kita kasih ke dia, kemudian dia mengembalikan uang Mereka lebih menikmati kepada dunia itu terserah mereka sama yang di atas Oh berarti. Tuhan. nggak apa-apa. Asalnya kan jual beli. Bisa. Baik. Nah, sedikit ya, mungkin masih ragu-ragu di samping tadi mau menjelaskan katanya kalau sawah tadi kan digarap sama saudara ya kan, kemudian dikasih hasilnya, terus hasilnya itu tadi bertanya lagi dalam berbentuk uang. Ya, begitu. Ada yang diberikan. Memang pada waktu itu ada dipatok, misalnya 1 malawah itu 1 nahle misalnya model itu kan, itu berarti kan udah kita buat perjanjian. Kalau dipatok itu namanya sewa. Dia nyewa. Dan itu boleh. Dia nyewa. Sewa kan. Berarti boleh. Boleh. Tadi karena ada tadi jawaban dari Pak Ustadz tadi katanya kalau dia berbentuk uang tidak boleh. Nah, mungkin kan ini padinya tadi yang berbentuk uang tidak boleh. Ibu Nur ini ngasih uang kepadanya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia garap sawah Ibu Nur misalnya, kemudian hasil sawahnya itu banyak, misalnya dapat 10 unta, dan kemudian dikasih kepada Bu Nur itu 2 unta. Tapi Bu Nur di Jakarta nggak mungkin dikirim padi, dia jual padi tersebut dan dikirim uang itu boleh. Maka itu jual terima kasih. Baik. Berarti hanya kredit di bank lah kajian yang kita ini bisa permasalahannya. bermanfaat. Hanya Banyak kredit di bank sekali yang nanti di permasalahannya. mana, dari penyampaian kami, apalagi di sini Enggak no, banyak orang hanya tua kredit di kami, bank lah ini permasalahan ini ya. dari dalam hati yang paling luput, Semua mungkin. dari lubuk hati yang paling dalam, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian ibu-ibu ini bisa berkah. Kajian ini bisa berkah dan kemudian selanjutnya terus berlanjut kajian ibu-ibu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam berapa, Jun? Jam 6. Hah? Jam 6. 6 pas.